Halo Lur, kali ini saya berada di Jembatan Rolak Songo, di mana bendungan ini mengandung nilai historis yang tercatat di sejarah. Dan bendungan ini dibangun pada masa penjajahan Belanda. Nama Rolak 9 diambil dari pintu bendungan yang berjumlah 9. Berasal dari bahasa Jawa Rolak artinya pintu sedangkan Songo berarti 9. Bendungan ini juga perbatasan antar daerah yaitu Mojokerto dan Sidoarjo. Secara rinci perbatasan daerah yaitu, sisi selatan bendungan ini merupakan wilayah Mojokerto, dan sebaliknya sisi utara bendungan yaitu wilayah Sidoarjo. Tapi letak dari ucapan masyarakat, mengatakan bendungan ini berada di Desa Lengkon, Mojoanyar, yang berarti masuk dalam daerah kawasan Mojokerto. Yuk kita mengulik sedikit sejarah dari Rolak Songo ini. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial menginisiasi pembangunan mega proyek yang dinamakan Studam Lengkong. Dibutuhkan waktu hingga 5 tahun untuk mewujudkan bendungan yang membagi aliran air dari Sungai Brantas tersebut. Rancangan proyek ini dibuat oleh kelompok Belanda bernama Insinyur Cik. Biaya yang disediakan oleh pemerintah kolonial pada saat itu, yaitu sebesar 2.600 gulden. Meski bangunan fisiknya kini sudah tiada, namun dan yang memiliki 9 pintu air, itu menjadi cikal bakal berdirinya bendungan Rolak Songo di Desa Lengkon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Studam atau Bendungan Lengkong menjadi salah satu proyek mercusuar pada masa kolonial di Mojokerto. Selain menelan anggaran yang cukup besar, proses pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya pada tahun 1852 pengerjaan bendungan ini dengan mengerahkan tenaga rakyat secara paksa oleh Bupati Mojokerto yang menjabat waktu itu. Pengerjaan Studam Lengkong dimulai dari tahun 1852 sampai dengan tahun 1857. Berkat pembangunan proyek prestisius tersebut, membuat wilayah Mojokerto terbebas dari daerah rawan banjir akibat luapan Sungai Brantas. Sebab, proyek yang dibangun dengan sistem kerja rodi ini tak hanya menyentuh bendungan, tapi juga membuat tanggul yang membentengi wilayah kota Mojokerto. Sehingga meski debit air sedang tinggi, aliran air sungai terpanjang di Jawa Timur ini tersebut bisa dikendalikan dengan 9 pintu air ini. Dari Dam Lengkon, air bisa dialirkan menuju ke wilayah Sidoarjo. Tak hanya berfungsi sebagai penangkal banjir, menyebut pembangunan Studam Lengkong juga bertujuan untuk menyokong industri gula. Karena di wilayah Sidoarjo terdapat puluhan ribu hektar sawah yang ditanami tebu. Proyek Belanda ini tergolong kokoh karena mampu bertahan hingga lebih dari setengah abad. Namun, pada sekitar tahun 1923 Studam Lengkong sempat mengalami renovasi. Sentuhan fisik kembali dilakukan untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana alam. Di waktu bersamaan, juga dilakukan proyek pembangunan kanal baru menuju ke wilayah utara Sungai Brantas. Di antaranya, pekerjaan sifon Watu Dakon di Desa Ngingas Rempiong, Kecamatan Suwoko. Melalui proyek ini, Sungai Watu Dakon bisa dialirkan ke Pageruyung, Kecamatan Gedet melalui bawah Sungai Brantas. Selain itu, proyek yang dinaungi sindikat pabrik gula ini juga membangun kanal Kedung Soro. Dari kanal ini air dari Sungai Brantas juga bisa dialirkan ke Sungai Marmoyo. Sayangnya, pasca proklamasi kemerdekaan, bangunan kolonial Studam Lengkong terpaksa dibongkar total akibat mengalami kerusakan berat. Selanjutnya, pemerintah Indonesia kembali membangun bendungan baru atau kini dikenal dengan Dam Rolak Songo.
dan barang-barang yang menjadi nilai historis dari bangunan bendungan Rolak Songo lama disimpan di Museum Rolak Songo yang berada di sebelahnya kantor Perum Jasa Tirta II. Demikianlah beberapa hal tentang sejarah bendungan Rolak Songo kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang salah, dan apabila ada tambahan info mengenai bendungan Rolak Songo ini, silahkan mengorek-orek kolom komentar. Dan dampak dari pembangunan bendungan ini, seperti sebagai pengendali banjir dan untuk irigasi, juga berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Dengan adanya pembangunan ulang bendungan Rolak Songo pasca perang, tidak hanya mengembalikan fungsi irigasi, tetapi juga memberi dampak signifikan terhadap ekonomi lokal. Daerah di sekitar bendungan kini menjadi lebih hidup dengan adanya aktivitas perdagangan dan kuliner. Masyarakat mulai memanfaatkan lokasi strategis ini sebagai salah satu destinasi menarik, baik untuk penduduk lokal maupun pengunjung. Hal tersebut memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah dengan membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikianlah lur video kali ini, yaitu video sejarah dan dampak ekonomi dibangunnya bendungan Rolak Songo. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan info-info terbaru dari channel saya ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Nantikan video menarik lainnya dari Jagat Vlog. BB.